खिलाफत है इनाम आसमानी. Seorang perempuan mengirimkan sebuah surat kepada Huzur Ayatollah bin Nasir Aziz yang berisi berbagai referensi hadis mengenai bolehkah kaum perempuan yang sedang haid masuk dalam area untuk sholat di masjid. Dia pun menyampaikan tentang adanya produk-produk kewanitaan yang modern dan higienis. Dia bertanya mengenai boleh tidaknya bagi perempuan yang sedang haid untuk menghadiri acara-acara jemaat yang diselenggarakan dalam masjid. Dia juga bertanya mengenai boleh tidaknya mengadakan tur keliling masjid bagi perempuan non-muslim yang sedang haid. Berkenaan dengan hal ini, di dalam surat tertanggal 14 Mei 2020, Huzur memberikan jawaban sebagai berikut. Hadrat Rasulullah SAW telah menerangkan dengan jelas petunjuk-petunjuk berkenaan dengan boleh tidaknya perempuan yang sedang haid mengambil sesuatu dari dalam masjid, membawakan sesuatu ke dalam masjid, dan duduk di dalam masjid. Sebagaimana yang Anda sebutkan di dalam surat Anda, misalnya Hadrat Rasulullah SAW memperbolehkan istri beliau yang sedang haid untuk menggelar sajadah di dalam masjid. Akan tetapi, sejauh berkenaan dengan duduk di dalam masjid ketika haid, maka Hadrat Rasulullah SAW telah melarangnya dengan sangat jelas di dalam hadis-hadis tersebut. Oleh karena itu, ketika Id, baik Idul Adha maupun Idul Fitri, Hadrat Rasulullah SAW dengan tegas memerintahkan kepada perempuan-perempuan yang belum menikah, perempuan remaja yang mengenakan jilbab, dan juga perempuan yang sedang haid untuk menghadiri pelaksanaan sholat Id. Bahkan beliau SAW sampai-sampai memerintahkan kepada perempuan yang tidak memiliki jilbab agar meminjamnya kepada saudari-saudari mereka untuk menghadiri pelaksanaan sholat Id tersebut. Beliau SAW juga memerintahkan kepada perempuan yang sedang haid untuk ikut serta di dalam doa yang dilaksanakan sebelum atau setelah sholat Id dengan tetap berada di luar ruangan untuk sholat. Begitu pula ketika peristiwa Haji Wada atau Haji Perpisahan, ketika umat Islam lainnya tengah melaksanakan haji sebelum umrah, Hadrat Aisyah radhiallahu anha sedang dalam kondisi haid ketika itu, sehingga Hadrat Rasulullah SAW tidak mengizinkan beliau untuk melaksanakan umrah karena seseorang diharuskan untuk menghabiskan waktu yang cukup lama di dalam masjid untuk melaksanakan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah. Setelah selesainya ibadah haji, masa haid beliau radhiallahu anha pun berakhir, sehingga kemudian Hadrat Rasulullah SAW mengirimkan beliau untuk melaksanakan umrah secara terpisah. Dengan demikian, setelah mendapati petunjuk-petunjuk yang sangat jelas seperti itu yang terdapat di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, maka seharusnya tidak ada lagi alasan bagi kita untuk mencari-cari cara lainnya guna memenuhi keinginan-keinginan kita sendiri. Mengenai persoalan bahwasanya kaum perempuan di masa itu tidak memiliki sarana-sarana kebersihan yang higienis sebagaimana yang dimiliki oleh kaum perempuan saat ini, memang betul bahwa mereka tidak memiliki sarana-sarana kebersihan modern seperti itu. Akan tetapi, hal itu tidak berarti bahwa mereka sama sekali tidak menjaga kebersihan diri mereka sendiri dan kemudian membiarkan pakaian mereka dikotori oleh darah haid. Manusia senantiasa berusaha untuk menemukan cara-cara yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan mereka di setiap zaman. Oleh karena itu, kaum perempuan di masa itu pun terbiasa untuk menjaga kebersihan mereka dengan cara yang sebaik mungkin. Selain itu, pasti ada juga beberapa kekurangan yang terdapat di dalam produk-produk kebersihan modern. Perempuan yang mengalami pendarahan yang sedemikian rupa banyaknya, maka pakaiannya terkadang menjadi kotor dikarenakan pembalutnya yang bocor. Oleh karena itu, ajaran Islam mengenai hal itu akan dilaksanakan di setiap zaman, dan ajarannya bersifat abadi serta berlaku sepanjang masa, sebagaimana halnya ajaran tersebut dilaksanakan di masa Hadrat Rasulullah SAW. Jika ada kesulitan-kesulitan di suatu tempat yang mengakibatkan tidak adanya ruangan lain selain ruangan untuk sholat, maka seseorang
dapat menentukan sebuah ruang atau tempat di pojok dari ruangan untuk sholat itu yang berada di dekat pintu, tempat orang biasanya tidak mendirikan sholat di sana. Perempuan yang sedang haid bisa duduk di sana. Namun, jika tidak ada ruangan seperti itu, maka dapat disediakan kursi-kursi untuk mereka di pojok ruangan untuk sholat, sehingga tidak ada kemungkinan barang sedikit pun ruangan sholat itu menjadi kotor. Mengenai tamu-tamu perempuan non-muslim yang datang ke masjid, pertama-tama mereka biasanya tidak duduk di dalam masjid, melainkan biasanya mereka akan diajak untuk tur keliling masjid, yang konteksnya sama halnya dengan waktu ketika membawa sejadah dari dalam masjid atau menggelar sejadah di sana, sebagaimana yang tercantum dalam hadis. Akan tetapi, jika dirasa perlu bagi mereka untuk duduk di dalam ruangan untuk sholat, maka daripada menempatkan mereka untuk duduk di atas sejadah yang ada di dalam masjid, sebaiknya Anda menempatkan mereka untuk duduk di kursi-kursi yang berada di pojok ruangan sholat tersebut.